Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kartika Harun dalam program Carita Pakuan. Seperti biasa, Tribuners Carita Pakuan akan menyajikan informasi terkini terkait Jabar 1. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani 2 orang. Siapa saja mereka? Ini dia. Tepuk tangan buat kita. Ini adalah bukan asli warga Jawa Barat ya? Dari mana nih? Luar angkasa. Perkenalkan dulu dong. Saya Lulu Aulia dari Saholit dari Ambon. Dari Ambon ini. Tepangkeun. Sudah ada aktif. Oke. Sunda banget nih. Oke. Udah Kesundaannya ada. Iya, ada kesundaannya. Ada kesundaannya. KTP-nya udah Jawa Barat. ya. Asik. Oke, tapi asalnya di mana nih, Ya, Bang? kalau asalnya dari Sumatera Utara, tepatnya itu di Kota Pematang Siantar, Oh, jauh ya? Sumatera Utara, ya. Jauh, berarti apa? Horas. 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 Ya. Dan Batak ya. Batak. Marganya apa sih, Bang? Saya Damanik. Damanik. Berarti Oke. nama lengkap dong, Bang. Nama Daniel lengkap. Damanik. Nah, Oke. Daniel Damanik. Itu Sip. sudah hadir 2 narasumber kita hari ini. Kita akan bahas spesifik soal POV. Tahu nggak POV apa? Apa tuh? Point Sudut of view. pandang. Oh, oke. Point of view warga pendatang luar Jabar terkait kepemimpinan Deddy Mulyadi. Kita bahas itu ya. Yap. Oke. Mudah-mudahan aman ya. Deg-degan ini, Ah, deg-degan. pasti. Ini apa sih yang terlintas di pikiran Lulu dulu deh? Kalau ingat kalau ingat nama Deddy Mulyadi, apa? Jangan karena saya di ujung ya, jadi saya pertama. Gak apa-apa kan? Ladies first. Terpojok. Oke, tentang Kang Deddy ya, Iya. lebih dekat kalau bilangnya Kang Deddy. Oke. Kalau yang terlintas sih salah satu kepala daerah yang viral dulu. Belum terkenal ya, viral dulu karena Oke. kalau belum viral belum terkenal. Mm-mm. Karena hanya wilayah lokal aja yang tahu gitu ya. Itu viral tadi. Mulai dari cara kerjanya beliau yang sering tampil di, ya maksudnya bukan cuma di layar kaca berita-berita gitu aja, tapi juga di lini masa, semua lini Oke. masa. Dan aku kenalnya itu dari salah satu cara kerja beliau, maksudnya kayak program-program beliau yang salah satu yang terkenal yang dulu sebelum Jadi ya, gubernur itu adalah Barak. Salah satu yang katanya adalah Barak. Nah, itu yang paling berkesan banget dari Kang Deddy. Itu. Berarti Lulu udah taunya sejak jadi bupati udah tahu ya Pak Deddy? Atau Belum Oh, tahu. berarti belum tahu. pas taunya memang udah stay Gubernur, di Bandung ya Lu? Iya, Itu berarti yang terlintas berarti viral tadi. viral dulu itu. Oke. Ada lagi nggak? Belum sih, belum Oke. ada. Masih itu dulu. Kita lempar ke Bang Daniel. Masih dulu Bang itu. Daniel, tadi dulu viral katanya. Viral. Apa nih Bang Daniel kalau Setuju ya. viral? Kalau viral itu Oke, pasti ya. Hampir menasional, mungkin dunia. Ada beberapa negara juga yang udah menyoroti kan kontroversi dari seorang Deddy Mulyadi. Oke. Nah, yang kedua itu yang pasti seringnya mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang menuai kontroversi, Yang berbeda ya Bang? yang berbeda, ya kan, yang berbeda, dan pasti ada yang pro kontranya. Meskipun yang kontra ini akan selalu mendapat hujatan-hujatan, nah, seperti itu. Dan yang paling kerasa nih, ya, yang paling kerasa itu adalah cukup ampuh untuk membuat anak-anak yang nggak mau makan, nggak mau mandi, untuk nakut-nakutin cukup ampuh. Jadi kayak Aku udah melakukan itu buat anakku. oh gitu. Efektif Langsung sih, Bang? dicontoh. Iya. Jadinya gimana anak Bang Daniel nih? Jadi ketakutan atau Jadi- gimana? Agak ketakutan sih ya, agak ketakutan. Tapi efeknya positif atau gimana nih? Efeknya bisa positif ya. Ah, Ada oke. positifnya, ada positifnya. Akhirnya dia mau makan dan mau mandi. Di pagi menjelang siang belum mandi, ya kita itu kan ada sempat ya, Iya, agak iya, viral ya, iya. Kang Deddy gitu ya, Iya. kasihin wajahnya, dan Lapor Kang Deddy. aku coba terapkan, ya lumayan ampuh ya. Jadinya mau makan, mau mandi gitu. Mau makan dan mau mandi. Mau sekolah juga. Belum sekolah. Oh, memang. belum sekolah. Iya, Oke. sekolah, ya. Oke, jadi Si ampuh. ada efek Deddy Mulyadi ini ngena ya ke anak-anak gitu. Iya, ke anak-anak. Oke. Sebagai pendatang tadi Lulu dari Ambon, Maluku. Bang Daniel dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Orang bilangnya Medan lah ya. Oke, Nah, Medan biar ya. gampangnya ya. Medan. Sebagai pendatang dengan adanya kepemimpinan Deddy Mulyadi itu,
apakah lebih mudah tidak diterima oleh masyarakat lintas budaya yang ada di Jabar? Kan Bang Daniel aslinya bukan asli orang Sunda gitu, dari Batak. Sejak kepemimpinan Deddy Mulyadi ini justru lebih mudah diterima bagi masyarakat lintas budaya. Aku dulu nih. Ya, Ya lu. sok. Kalau dari segi budaya ya, selama hidup di Tanah Pasundan ini dari 2011 ya. Dari 2011 dan sekarang sudah ber-KTP Jawa Barat ya, Kota Bandung. Kalau masalah tentang kebudayaan sebenarnya tidak ada masalah. Oh, berarti nggak ada kagok atau Nggak ada kagok, nggak ada itu orang Batak atau apa gitu. Saya tidak pernah merasakan itu gitu. Selalu diterima dalam lingkungan teman-teman yang suku Sunda gitu. Jadi dari zaman, berarti saya di sini itu dari zaman Kang Aher, cukup lama balik ke Pak Ridwan Kamil, dan sekarang itu Kang Deddy Mulyadi. Tidak terlalu ada suatu ketimpangan dalam hal ke tradisi dan kebudayaan gitu sih. Berarti Bang Daniel bisa masuk, bisa menyesuaikan dengan budaya-budaya Sunda gitu, nggak kaget ya, nggak culture shock? Enggak. Aman. Oke. Lu gimana? Ada sempet kok aneh gitu, tiba-tiba datang ke Bandung, jadi nggak biasa gitu, lu gimana? Ya, kalau nanya itu berarti terlepas dari Kang Deddy dulu ya. Iya, oke. Ya, maksudnya kalau kultur shocknya pasti ada. Kayak gimana tuh? Ya, karena kalau di Ambon sendiri kan ngomongnya kasar ya. Maksudnya bukan kasar tapi nadanya tinggi. Bang Horas juga pasti tahu. Ya, ya betul. Kan? Orang Medan Keras, kan ya? pasti iya. Orang Medan kan ngomongnya seperti itu. Jadi nggak kayak nggak sinkron aja. Jadi pelan-pelan bisa, karena pribadi juga bukan pure Ambon. Jadi ada campuran. Udah sering berpindah-pindah tempat juga, merantau. Jadi ini salah satu tempat pertama yang paling jauh, terus yang paling lembut. Oh, gitu, orang ya, Sunda lembut gitu. Itu salah satu culture shocknya itu ngomongnya terlalu santai. Bagi aku ya, yang awal datang tuh kok gini? Lama gitu. Lama banget gitu, kayak kadang-kadang kesel juga karena kan orang di sana ngomongnya cepet terus tegas gitu. Kadang tuh dibilangnya tuh kayak, kok marah sih kalau ngomong? Enggak, padahal emang benar kayak gitu. Tapi emang lambat laun pasti bisa selaras dengan orang-orang di sini, cara ngomongnya. Bahkan baru beberapa tahun di sini aja tuh udah ditanya, orang mana? Orang Ambon. Bukan, ini pasti bukan orang Ambon. Soalnya emang ngomongnya udah sangat-sangat berbaur dengan belajar lebih Sunda. lembut ya. Bener, di tanah Sunda. iya. Sudah mencair ya lu. Yap. Tapi kalau kan Deddy Mulyadi itu identik dengan gebrakannya lu. Sempet kaget gak? Ya kan bukan orang asli Sunda gitu, kan selalu ada kebijakan gebrakan baru, sempet wah kok beda gitu. Ada sempet rasa gitu gak sih lu? Kerasa banget, soalnya salah satu yang menurut aku kepala daerah yang punya kebijakan yang di luar nalar. Kayak gimana tuh? Di luar nalar bukan berarti kayak yang aneh-aneh, tapi sebelum-sebelumnya kepala-kepala daerah tuh biasanya kan kayak sejalan aja dengan pemerintahan yang sebelum-sebelumnya. Ini lebih baru lagi, jadi kayak wah gitu, wah keren. Tapi diterima ya lo? Terima banget, karena bisa merubah yang tadinya kaku jadi santai. Oke. Ini juga sih Bang, yang tidak bisa dilepaskan dari Deddy Mulyadi itu melekat tentang budaya Sunda. Sejak jadi bupati ya, Bupati Purwakarta. Dari cara berpakaian, pakai ikat itu kan. Tapi gimana nih Bang, kira-kira bagaimana cara Deddy Mulyadi ini menyeimbangkan adanya budaya Sunda tadi dengan masyarakat yang memang ini kan berasal dari berbagai daerah. Itu kayaknya gimana nih Bang? Baru-baru ini ya, baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi itu mendatangi acara ulang tahun satu gereja di Purwakarta, ya. Dan itu gereja suku Batak. Dan dari beberapa video-video viral yang yang beredar di media sosial, Kang Deddy datang dan memberikan sambutan menggunakan di atas podium, tetap menggunakan rangkaian melati itu, bunga melati itu, dan sangat cair dengan umat yang beribadah saat itu, dengan lelucon yang disampaikan oleh Kang Deddy terkait dengan suku Batak, nah, seperti itu. Jadi rasanya walaupun Kang Deddy sebagai orang Sunda dan
menggunakan atribut-atribut yang memang khas Sunda. banget gitu ya, kesundaan banget gitu. Rasanya nggak Nggak ada boundary, iya, tidak ada batasan. batasan. Kelihatannya ya saat Ya. itu ya, tidak ada batasan. Dan Kang Didi juga mengapresiasi alat-alat musik tradisional yang ada di gedung itu, tempat acara itu, dan meminta memainkan peralatan musik tradisional, bahkan nyawer tuh kepala pemusik-pemusik yang ada di situ gitu. Oke. Lu gimana lu soal bagaimana Deddy Mulyadi ini bisa menyeimbangkan budaya Sunda dengan masyarakat yang memang dari berbagai daerah gitu? Kalau untuk penyeimbangan sih aku rasa berjalan aja sih. Karena kalau untuk budaya kan emang udah dari lama dan nggak bisa dirubah sama sekali. Aku sendiri sebagai warga lintas budaya harus bisa nerima itu gitu kan. Jadi kayak nggak boleh yang kebiasaan lama dibawa dari tempat asal ke sini, nggak boleh dibawa, harus bisa menerima sepenuhnya budaya yang aku baru pelajari gitu. Berarti lu juga mempelajari budaya Sunda ya? Iya, benar. Oke. Dan memang sebagai pemimpin harusnya memang harus bisa masuk ke berbagai lintas budaya ya. Oke. Bang, ini masuk soal kebijakan dan program Deddy Mulyadi gitu. Memang belum setahun Bang ini, belum setahun, tapi ada nggak program atau kebijakan yang ini dampaknya kena langsung nih ke warga pendatang? Ada nggak? Kan ada nih program-program yang barak militer gitu kan, terus apa sih, penghapusan tempat wisata, study tour, wisuda juga dihapus gitu. Gimana? Ada yang dampak yang dirasa nggak sih Bang? Kalau kebijakan-kebijakan lainnya sih belum secara langsung ya, merasakannya. Cuman mungkin kalau dari kampung halamanku ya, kalau dari kampung halaman itu paling suka ada pujian kali ya. Enak ya, lu dipimpin oleh seorang gubernur yang seperti itu gitu, yang nyentrik gitu ya. Oh, berarti warga luar yang memang stay di luar ngerasa efeknya pengen gitu loh, punya PTKN gitu lah. Oke. Gak tahu ya kalau mereka menjadi warga di sini ya gitu. Apakah tapi masih dari sama? Hati Kecil Bang Daniel gimana nih? Baru 9 bulan 10 bulan gimana nih rasanya dipimpin Deddy Mulyadi? Secara langsung ada bangganya, ada yang ini apaan sih gitu. Oh, ada yang kira-kira kurang tepat mungkin ya Bang? Iya. Gimana tuh yang kurang tepat, apa nih Bang? Udah banyak kali dibahas sama ini ya. Carita Pakuannya langsung dari Kartika nih. Boleh ditonton ulang. Jadi yang mungkin ya, pendapat pribadi itu, kalau beberapa kebijakan seperti barak ya, yang mungkin aku yang nggak update nih. Akhir-akhir ini kok nggak kedengeran lagi tuh. Ya. Setelah rame bulan kemarin. Selama rame bulan kemarin, hampir tidak terdengar ya, atau mungkin ini luput dari kamera dan media atau seperti apa. Ada beberapa kebijakan itu yang jadinya sepertinya kesannya setengah jalan gitu Bang. Apakah tenggelam dan ini masih tetap berjalan, atau ini tidak berjalan sama sekali gitu. Itu aja sih. Oke, itu harusnya jadi catatan juga ya buat Pak Gubernur. Oke. Gitu. Lu ada tambahan, ada nggak program yang memang ini dirasa sebagai warga pendatang? Kalau dari aku sampai sekarang juga belum terasa banget ya. Ya mau dibilang jujur, emang jujur seperti itu ya kan. Karena mungkin juga aku masih baru, masih berapa tahun beda dari Bang Daniel yang mungkin udah lama. Ya jadi ya seperti itu sih, maksudnya belum terasa langsung gitu mungkin. Kalau yang berjalan sampai sekarang pun ya sambil mengikuti. Kalau untuk kayak yang tadi, yang kayak kebijakan-kebijakan yang tadi viral tuh, bagi aku bisa dicontoh untuk wilayah-wilayah lain sebenarnya. Bagus karena maksudnya dia bisa lebih berbaur dengan masyarakat dengan cara dia sendiri, dengan cara lain gitu. Seperti itu. Oke. Lu ada nggak catatan atau ya sekira dari pandangan dulu yang ini memang harus diperbaiki di kepemimpinan Deddy Mulyadi? Ada nggak lu? Sulit ya. Ada nggak? Ya nggak sih. Kalau dari aku sendiri belum
Belum terlalu banyak, cuman pengen Atau dari mungkin gaya kepemimpinan jangan terlalu, kan Deddy Mulyadi ini apa ya, selalu mengucapkan tanpa ada batasan gitu di media gitu, atau gimana lu? kalau dari aku lebih bagus seperti itu. Oh, langsung Maksudnya, aja gitu. Iya, karena nggak semua kepala daerah itu bisa terbuka tentang kerusakan yang ada di masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, apa namanya? Dia bisa lebih terbuka, maksudnya dari program-program dia yang ini saya mau terobosan baru, ya tolong perhatikan, bisa diawasi sama-sama. Terus juga ya lebih, maksudnya lebih apa namanya, dari cara bicaranya juga kalau mau dilihat lebih jauh tuh kayak lebih tegas karena lebih terbuka, lebih spesifik gitu maksudnya. Sekalipun kalau mungkin orang baru yang datang, kok kepala daerahnya ngomongnya gitu ya? Ya mungkin ada kepala-kepala daerah yang terbiasa ngomong santun, terus terbatas gitu. Tapi kalau untuk Kang Deddy sendiri bisa lebih To the point to ya, the point gitu maksudnya. Seperti itu. Oke. Bang, gimana? Ada hal-hal yang harus diperbaiki di kepemimpinan Deddy Mulyadi? Kang Deddy, semoga Doa. Bandara Husein Sastra Negara tujuan Bandung menuju Aktif Medan itu lagi. diaktifkan lagi. Oh. Ini mau Desember, saya mau mudik, Bang Kang Deddy. Terus kalau dari gayanya ya, Ya. dari gayanya sih aman-aman aja ya. Tadi kan saya udah bilang nggak kaget dengan gaya seperti itu, karena walaupun saya Batak soft spoken kalau istilahnya sekarang itu, Batak lemesnya gitu ya. Karena kan jangan salah loh, di Batak itu ada tingkatan-tingkatannya juga kayak di Sunda. Jadi kan ada Sunda lemes tuh ya. Iya. Mungkin saya ini Batak lemesnya nih Udah gitu. berbaur ya. Iya, apalagi diajar di tanah Pasundan ini gitu kan. Jadi mungkin lebih galak Kang Deddy kali ya. Dibanding orang Batak sendiri. Terbalik. Mungkin seperti itu. Tapi kalau bisa ya, kan juga udah pernah beberapa kali mewawancarain anggota dewan ya, di DPRD Provinsi Jawa Barat yang kontra dengan beberapa kebijakan-kebijakannya. Ya ada beberapa komentar-komentar yang mengatakan bahwa setiap kebijakan itu ya didiskusikan dong, Oh iya. gitu ya, ke kita gitu, ke DPR, ke dewan gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih faktanya seperti apa. Kan kelihatannya antara dewan dan eksekutif nih Kang Deddy kayaknya baik-baik aja nih ya. Tensinya ya. Kayaknya baik-baik Iya. aja ya. Tapi kita nggak tahu nih apakah baik-baik aja atau saling cuek, kita nggak tahu. Tapi dari catatan pengamat sih Bang, itu katanya sih itu menabrak administrasi sih. Wis. Menabrak Birokrasi. Iya. Banyak yang ditabrak ya. Itu kelihatannya gitu gak sih Bang? Deddy Mulyadi gitu terlalu main sendiri kalau ngeluarin aturan. Kesannya gitu gak sih? Dari beberapa pendapat dari dewan ya yang pernah kita tanya, iya. Ya. Jadi Banyak. tensi antara gubernur DPRD naik Iya, turun. naik turun, apalagi yang tidak separtai mungkin, yang tidak berkoalisi. Oh ya, oke. Karena sempat ada dewan yang mengatakan bahwa ini tidak ada pemimpin yang kayak Superman berdiri sendiri Iya, gitu. betul. Harusnya super tim gitu. Jadi itu catatannya Bang ya. Catatannya. Deddy Mulyadi memang harus tetap melibatkan semua birokrasi ya Bang. Iya. Oke. Tapi Bang, sejauh ini melihat tidak ada perubahan dari masyarakat yang asli orang Sunda dalam menerima pendatang semenjak kepemimpinan Deddy Mulyadi? Ada perubahan tidak nih masyarakat? Jadi lebih ramah tidak gitu? Lebih someyah mungkin? Atau jadinya justru hare-hare gitu orang Sunda? Kalau dari teman-teman ya yang bersuku Sunda, selama saya tinggal di Jawa Barat ini, kayaknya belum pernah tuh ada yang kayak cuek gitu ya. Ya benar-benar someyah itu benar-benar gitu. Ataupun mungkin kalau menurut teman-teman yang sesama Sunda itu sudah suatu sikap cuek, mungkin kita yang dari Sumatera ini masih ramah banget ya. Oh gitu ya. ya. Jadi Kita betah ya. jatuh cinta tuh sama kebaikan-kebaikan lingkungan ya. Mungkin di lingkungan rumah, tempat kerja dulu waktu masih kuliah juga ya. Jadi sangat ramah sih. Orang Sunda ramah. Belum ada perubahan yang jadi mungkin Apatis. anti atau menjadi ramahnya tingkat
level sedang, kayaknya enggak. Jadi ramah-ramah ya Bang? Masih ramah-ramah nih orang Ramah-ramah. Sunda. Lu gimana lu? Udah berapa tahun sih di Bandung lu? Jalan 4 kan? Jalan 4. Gimana nih orang Sunda sih? Setuju sama Bang Daniel, karena emang seperti itu kayak aku bilang tadi, kultur shocknya justru lebih lembut gitu, maksudnya lebih santai ngomongnya, lebih ayu, kalem gitu. Karena aku juga rasa seperti Bang Daniel bilang tadi. Terus emang bener. Jadi punya keluarga baru ya lu? Benar jadinya. banget, itu dia salah satunya. Justru aku sudah sampai di sini pun teman-teman yang di Ambon, udah sampai situ ya, pengen. Jadi kayak mindset mereka itu Bandung itu salah satu kota yang pengen dituju. Gitu. Orang-orangnya juga ramah. Benar. Untuk belajar kelembutan itu Jawa Barat. Benar. Okay. Dari situasinya. Itu juara ya lo? Bang. Bagi kami yang dari luar. Yang dikenal dengan medan keras itu kan, ya, yang ya keras dari penyampaian gitu ya. Walaupun kata orang ada yang bilang ngomongnya doang keras tapi hatinya kayak Bika Ambon. Benar. Kayak bolu meranti, ada kaslah dari Medan sana itu. Tapi Jawa Barat tempat belajar ya. Benar. Tempat belajar untuk lebih ramah gitu kan. Dan kalau giliran mudik nih, aku yang jadi kaget dengan kampungku sendiri gitu. Iya. Gitu. Aneh. Jadi, penyesuaian lagi hati dan pikiran itu, waduh ini harus Batak mode dong kalau iya, pulang iya, tapi kampung. itu butuh 2 atau 3 hari. Ada culture shock Iya, juga. betul. Cukup lama ya 2-3 hari. 3 hari. 2-3 hari loh. Khususnya untuk permasalahan di jalan raya gitu ya. Oke. Bang, dari sejak Deddy Mulyadi menjabat, karena banyaknya gebrakan, tapi sejauh ini gebrakannya selalu didukung positif lah oleh warga Jabar gitu. Akhirnya justru menimbulkan berharap satu Indonesia bahkan Deddy Mulyadi ini bisa maju ke tahap yang lebih jauh. Apa tuh presiden? Iya. Presiden. RI1. Figur Deddy Mulyadi gimana nih? Cocok untuk membawa perubahan nanti di tingkat nasional, Bang? Kalau dari beberapa kebijakannya ya, kita mungkin udah ngelihat ya semuanya ya. Beberapa kebijakannya itu dijadikan jadi nasional gitu loh. Ditiru. Iya kan? Iya. Ada beberapa kebijakannya dan disetujui oleh presiden saat ini, Pak Prabowo gitu kan. Jadi contohnya apa? Ada contohnya. ya barak itu kan disetujui ya. Disetujui untuk tentang barak gitu kan. Anak-anak disiplin untuk mendapatkan pendidikan semi militer seperti itu. Walaupun daerah lain belum ada ya. Belum. Gitu ya. Dan paling yang disandingkan dengan gaya-gayanya aktif di media sosial itu adalah Ibu Sherly ya. Ibu Sherly dari Manado ya itu ya. Maluku Utara. Maluku Utara itu, dan sempat juga udah berkumpul kan, bertemu gitu kan, dan sempat viral juga masalah pertemuan itu. Dan banyak saat ini rujukannya menjadi wah itu Jawa Barat itu di mata orang di luar provinsi Jawa Barat itu adalah yang terbaik saat ini gitu. Dan semua komentar-komentar di media sosial kan menjelaskan bahwa ini gubernur terbaik KDM for RI1. Nah, seperti itu udah mulai nih, padahal masih hitungan bulan ya. Masih hitungan bulan. Belum setahun. Itu belum tahu juga sih kita bagaimana ya pendapat dari partai-partai pengusung mendengar adanya kampanye saat ini yang belum 1 tahun menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, tapi kebijakannya, aksi-aksinya sudah dikenal Jawa Barat. Dan setiap ada pertemuan, ada presiden selalu menjadi dipanggil gitu. Selalu spesial gitu. Pak KDM ini selalu spesial. Dan saat pelantikan presiden juga dia satu-satunya gubernur yang menaiki mobil presiden tanpa ada halangan dari Pas Pampres. Benar. Gitu. Apakah Pak Prabowo menyiapkan KDM sebagai penerusnya gitu ya? The next RI1. Lu gimana, figur Deddy Mulyadi ada kemungkinan ke arah presiden nanti? Setuju. Karena salah satu aku dia. bilang karena benar-benar salah satu kepala daerah yang paling disorot nasional ya kan saat-saat ini. Ya termasuk tadi Ibu Sherly, dan kaget juga, sempat kaget kok bisa mereka berdua gitu pertemuannya gitu, maksudnya di luar dari status gitu ya. Nah itu bisa jadi contoh buat
kepala-kepala daerah lainnya di luar dari RI 1 tadi. Dan memang benar kebijakan yang aneh-aneh itu sebenarnya perlu diterapkan di Indonesia, karena itu tadi yang paling dominan juga kan pemikiran pemuda. Dan beliau itu sangat tersalur banget. Contohnya tadi yang waktu itu demo, beliau salah satu kepala daerah yang turun kan. Nah, itu bisa jadi poin penting buat naik RI 1. Berarti pandangan dulu Deddy Mulyadi maju ya ke RI 1. Maju. Oke. Kalau Tika sendiri gimana? So, Kita lihat nanti. kita sering tanya, kalau ditanya kayak Lihat nanti. Kalau Pak Kadek Kang Deddy ini Yep. Maju. tiba-tiba di tahun keduanya ditarik jadi menteri, Pak Prabowo. benar-benar. Tahun kedua. Kan sebagai warga Jabar ya, Iya. warga Garut ya. Iya. Menantunya juga menjadi wakil Iya. bupati ya. Ya. Tahun kedua ya. Kayaknya belum deh. Hah? Kayaknya warga Jawa Barat juga belum rela kayaknya. Wes, Belum rela. Tapi kalau kata presiden harus. Ya. Sebagai warga Tapi Barat berat ya. Berat ya, mana berat. yang harus diduduki Pak Deddy yang cocok? Menurut kamu apa? Menteri lingkungan. Oke. Menteri lingkungan karena sangat aktif. Deddy Mulyadi pembongkaran tempat wisata, banjir dan sebagainya, sampah gitu. Itu kan. Oke. Bang Daniel ada pandangan. Menteri mana nih, Bang? Ya bisa lah, Menteri menteri lingkungan lingkungan ya. Menteri lingkungan. Ini kita kan berandai-andai ya. Iya. Berandai-andai ya. Tapi kayaknya harus beresin PR di Jabar dulu gak sih, Jawa Bang? Barat ya. Bukannya hampir beres ya, belum ya? Belum, masih banyak Masih banyak, ya. macet, ya kan, banjir, balik Iya. lagi, ya kan, pungli, kan masih Iya. banyak. Jadi PR Pak Deddy ini ada banyak daftar PR-nya. Aku mau nambahin satu Oke. lagi, sistem kesehatan Ya benar. itu. Karena kalau warga dari luar pun aku kerasa banget. Gimana, boleh dong berpesan sama itu Pak dia. Deddy, gimana nih Nggak, maksudnya pengalaman? emang punya beberapa pengalaman dari situ ya, dari sistem kesehatan itu. Yang tadinya di Ambon sendiri aku bisa luas jangkauan Berobat di untuk mana? berobat di mana saja. Justru kalau pas di sini tuh lebih dipersempit. Jujur Kayak Li gimana ya. tuh? Pengalamannya spesifik dong. Ya mungkin perbedaan Dari apa namanya? pelayanan atau Iya, maksudnya perbedaan tingkat provinsinya memang juga kerasa. Tapi kenapa sih kayak gitu? berasanya dibedain gitu. Bukan dibedain dari versi pengobatannya, enggak, tapi dari sisi apa namanya, pelayanan kesehatan yang diterima secara full gitu. Karena sebelumnya kalau di Ambon, BPJS itu kan kita pakai banget, harusnya di seluruh Dimanapun berlaku di gitu. seluruh Indonesia berlaku. Dari mungkin ya aku belum update tentang kebijakan beberapa penyakit yang baru gitu ya, maksudnya. Kemarin sempat sakit, terus itu katanya prosedurnya itu masih harus di puskesmas. Oke. Itu dia. Oh, udah sakit banget ya. Padahal ini sakit banget. Ya. Justru ke dokternya pun bilangnya harus 3 kali berobat baru bisa dirujuk. Dirujuk pun sesuai dengan penyakitnya masing-masing gitu. Dan itu kayak ya Allah, kok bisa sih harusnya perbandingannya dari yang ya mungkin Ambon perbandingannya 4% dan di Jawa Barat sendiri kan harusnya udah 8%. Kok bisa sih dibedain kayak gitu maksudnya. Kalau di Ambon sendiri saat gawat darurat pun ke puskesmas minta rujukan langsung dikasih. Itu. Kalau di sana masih, di sini mungkin masih harus 3 kali. Prosesnya lama ya, Lu. Itu dia. Bang Daniel kan udah lama ada pengalaman tadi pas sakit jadinya prosesnya lama gitu. Jadinya makan waktu. Ada pengalaman itu juga gak sih, Bang? Ada. Baru-baru ini ya. Kurang dari sebulan yang lalu lah. Ada 2 anggota keluarga yang cukup serius ya. Di rumah sakit. Menggunakan BPJS ya, kita di IGD hampir lebih dari 10 jam mungkin ya, 10 jam di IGD, dan ini udah serius, sudah sampai pingsan ya, karena ada sakit kepala yang sangat-sangat berat itu. Tengah malamnya kita disuruh pulang, kita hanya dikasih obat, nggak ada dan penanganan. pulang, dan besoknya kambuh lagi. Akhirnya kita pindah rumah sakit. Oke. Tidak ada penanganan. Ya. Bahkan yang dia belum bisa duduk
ya, belum bisa duduk dan melihat itu pasti pusing, puyeng, itu disuruh pulang, gitu ya. Nah, apakah KDM ya bisa melakukan intervensi sampai ke sana ya tentang BPJS itu pelayanan kesehatan, dan harusnya bisa ya, harusnya bisa. Ini kan hak hidup ya, hak hidup setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan beragama, kesehatan, itu yang sangat penting gitu. Jadi mungkin jangan berbelit lah, ya, jangan berbelit. Seseorang itu sudah sakit, bahkan ada yang sakit tanpa pendamping, itu harus mengurus administrasi yang cukup berat ya. Bahkan ada yang sudah sampai pasang infus dan sebagainya, dia harus melakukan mengisi administrasi dan sebagainya. Jadi di mana nih yang salah nih, gitu ya? Di mana nih yang salah? Jadi harus diperhatikan juga gitu. Oke, jadi di bidang kesehatan harus lebih aware lah, harus lebih concern juga ya Pak Dedi gitu. Apalagi buat tadi para pendatang mungkin ya, dan menggunakan BPJS. Apalagi ngekos ya, Lu. Iya, Bukan itu ya? dia. Nah itu, jadi kan nggak ada keluarga yang keluarga dekat itu. Aku sempat itu yang sakit kemarin, BPJS-nya nggak kepake malah. Itu dia yang bikin kayak, wah kok gini banget. Serius 500.000 melayang, cuman hitungan per jam. Ya rumah sakit memang benar ya, maksudnya tarifnya itu berbeda dengan klinik, dengan puskesmas pasti beda. Tapi itu dia, kenapa sampai bisa nggak kepake gitu. Mungkin dari sisi jenis penyakitnya gitu kan, atau mungkin dari sistem yang memang udah dirubah atau gimana, saya nggak ngerti juga sampai situ. Jadi mohon diubah lebih baik lagi ya. Mungkin walaupun gini ya, Lu, Tika, mungkin ada yang berkomentar, apain sih semuanya ke Kang Dedi gitu ya. Ya, karena kita menganggap netizen dan kita warga yang di dunia nyata ini menganggap beberapa kebijakan dari KDM ini berdampak gitu, langsung ada eksekusinya gitu. Jadi nggak salah ya, menurutku itu nggak salah kalau kita mengadukan sedikit-sedikit lapor KDM, sedikit-sedikit ngetek KDM, bahkan sampai ada kasus di luar Jawa Barat saja sampai diundang datang ke sini kan, minta untuk mediasi dan sebagainya. Berarti kalau pemimpin itu bisa memberikan suatu solusi, mengapa tidak gitu, gitu loh. Dan berarti nggak salah kalau memang Deddy Mulyadi ini aktif di media sosial, nggak salah juga ya Bang. Asalkan berdampak, khususnya untuk kesehatan itu ya. Iya, benar. Khususnya buat kesehatan ya, nggak ada masalah sih. Jadi ya dari beberapa program kita ya, Carita Pakuan itu selalu ada komentar-komentar seperti itu kan. Ada feedback. Kenapa sih ngurusin ini harus ke KDM, kan ada bupati dan sebagainya. Nah, masyarakat mungkin sudah capek ya. Ke masyarakat, ke bupati dulu, tingkat kelurahan dulu, tingkat kecamatan dulu, itu terlalu capek. Sementara kalau langsung bypass nih, langsung ke gubernurnya, ya sepertinya beberapa yang sudah viral itu cepat terselesaikan. Nah, seperti itu. Oke. Lu kalau diberi kesempatan bertemu langsung dengan Pak Dedi, ada pesan yang ingin disampaikan mungkin? Itu tadi. Kesehatan. Perlu, karena kita warga lokal pun yang nggak mungkin. Aku sampai sempat ngomong sama salah satu teman juga, dia komunitas juga Maluku di Bandung sini. Aku ngomong, Bang, gimana sih maksudnya prosedur yang baik yang bisa untuk diterima kesehatan kayak kita di Ambon tuh kayak gimana sih? Jangan sakit, perantau dilarang sakit. Sakit banget, itu lebih sakit ternyata. Jadi itu intinya, perubahan sistem kesehatan. Oke, Bang, gimana nih? Sedih ya? Pesan nggak? Aku juga pernah merasakan masa-masa kuliah ya, perantau dilarang sakit, yang miskin dilarang sakit, kan gitu ya? Ada ya? Iya. Ucapan-ucapan seperti itu ya. PR mungkin untuk Kang Dedi ya, masalah keberagamaan. Keberagaman, toleransi dan sebagainya. PR Kang Dedi 9 bulan ya. 9 bulan memimpin ini langsung dihadapkan, mungkin yang sangat viral itu adalah 2 masalah intoleran di Sukabumi dan di Cianjur. Dan Kang Dedi terjun langsung nih untuk menyelesaikan ini. Terjun langsung, dan Jawa Barat ini kalau nggak salah pernah menjadi 5 besar intoleran ya. Miris juga ya? Iya. 5 besar. Harapan bagi warga yang sering disebut sebagai minoritas sangat besar kepada Deddy Mulyadi. Ya. Kalau secara kebudayaan kita tidak pernah terganggu.
ya. Yang harus menjadi PR-nya adalah masalah toleransi di Jawa Barat ini, ya. Masalah toleransi di Jawa Barat ini yang menjadi PR, pekerjaan rumah untuk Kang Deddy Mulyadi. Waktu setiap ada permasalahan intoleran di Jawa Barat dan didatangi oleh Kang Deddy seperti di Sukabumi, itu akhirnya berbuah baik, ya. Cepat mereda lah Ya, setidaknya. cepat mereda. Itu yang penting kan. Langkah awal ini yang penting sebelum menjadi gesekan yang lebih meluas di tengah masyarakat gitu. Mereka ini adalah orang yang bertetangga. Jangan sampai yang bertetangga ini tidak akur, kan seperti itu, ya. Yang berikutnya itu adalah Kang Deddy Mulyadi memberikan dana ke salah satu gereja Katolik di Cianjur, ya. Itu juga cukup membuat agama non-Islam, ya, apakah Kristen, Hindu, Buddha itu, wow, jadi kayak mendapat angin segar, ya, segar. mendapat angin segar, ya. Dan itu tadi yang aku ceritakan di awal itu, yang datang ke acara gereja tertua lah, ya, gereja tertua di dunia mungkin, ya. Gereja suku itu, Kang Deddy mau datang ke tempat itu dan sangat cair gitu, sangat cair. Apakah ini menjadi angin segar tadi? Dan tentunya ini selain menjadi angin segar, ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar, ya, masalah itu, gitu. Oke. Jadi yang memang harus jadi perhatian Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat adalah bagaimana peran pemimpin itu ada, baik itu di bidang kesehatan tadi, merubah sistem, utamanya ya setidaknya harus lebih terbuka, lebih ramah terhadap para pendatang di kesehatan. Dan tadi soal toleransi, ya Bang, itu penting. Bagaimana pemimpin juga mampu terlibat dan juga menurunkan tensi dari intoleran tadi, ya. Oke, terima kasih dulu Bang Dadil, hatur nuhun. Sudah cukup lama, ya. cukup lama sudah bersedia gabung di Carita Pakuan. Terima kasih banyak. Siap. Hatur nuhun. Sami-sami. Tribuners, berikut tadi bincang-bincang saya bersama dua warga pendatang dari luar Jabar. Saya Sartika Harun, terima kasih atas kebersamaan Anda.